Monggo. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ayi. Waalaikumsalam, Pak Fadullah ini. Iya, Hei, iya Bu. ya apa kabarnya Pak? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Eh, Ibu ya ini Bu? boten. Ini sudah kok sudah nyiapkan buka ini. Ngabuburit iki, Iya, oh, ngabuburitnya telepon bayi iki Pak Fadullah ini. iya. Pripun Pak, wonten apa Pak? Ada apa? Ganggu saya kira-kira enggak sibuk ini. Boten. Ya. Pripun. Gini Bu, sesuai tadi kan sempat ngobrol di depan kelas tadi ya sama jenengan, saya mau melanjutkan tentang itu. Oh, yang nggih. Yang Ya, tadi nggih, monggo ya, pripun. ini ada satu siswa saya kelas 5A ini dia itu jarang sekali masuk. Kalau dalam 1 minggu saya hitung di absensi saya, apalagi saya sebagai guru kelasnya itu kadang sampai jengkel, Bu. Menjadi 1 minggu nggak masuk 3 hari, 4 hari, masuknya cuma bisa dihitung. Jadi sampai teman-temannya itu gini, Bu. Yo enak itu kok si apa sih Dan itu nggak tahu masuk nilainya tetap keluar rapot ya enak nilainya. Nah akhirnya kan kayak temannya tuh merasa iri Bu nggak tahu masuk dan sebagainya kok aman-aman aja gitu loh. Waduh, gitu. Lah, oke. Terus apa ya Pak Fadullah ingin apa ingin didapatkan dari pertemuan ini dengan telepon ini? Kenapa, Ya Pak? yang saya inginkan itu ada eh, ada solusi nantinya ya dari satu siswa saya itu yang si Ramadhani jarang masuk supaya tidak menjadi contoh yang jelek untuk teman-temannya yang lain karena kelas 5A itu yang saya pertahankan itu ada 24 anak, Bu. Dari 24 anak ini karena antara sekolah tetangga itu dekat, ya takutnya dia Oke. pindah, ya jadi apa? Contoh untuk teman-temannya yang lain pas gimana gitu kan citra jeleknya juga ke saya, di Gitu guru nggih, Pak. kelasnya. Hmm. Anu ya, Pak ya. Kalau jadi guru SD ini memang ewoh pakai ewoh ya nek orang Jawa itu. Nggih ta? Ya, sak Ya. repotan. Lah sak repotan, tidak ada BP kan, tidak ada BK seperti itu. Jadi ya wis koyo bapak dhewe, koyo ibu dhewe. Bener. Kabeh dadi siji nggih Pak nggih. Oke. Semangat Pak. Terus apa yang Pak Fadullah inginkan seperti itu? Ya, yang saya inginkan itu satu di kelas 5A itu jadi percontohan untuk kelas 5 Nah, yang lain karena ada paralel ABC kan Bu. Biar jadi nggih. contoh untuk siswa dan kelas-kelas yang lain. Eh, yang kedua juga tidak hanya si Dani ini yang jarang masuk. Artinya ketika ada temannya yang lain mungkin bersifat yang sama, saya juga akan tegur, ya tegur dengan semampu saya dan yang pertama saya juga akan panggilan orang tua dulu melalui surat tertulis dari sekolah. Tentunya saya izin dulu ke kepala sekolah seperti itu, konfirmasi dulu. Gitu nggih. Oke. Eh, itu Pak, yang penjenengan tadi bilang itukah pasti bisa dipastikan hal-hal yang tadi itu? Bagaimana Pak? Kalau di kelas saya untuk Dani itu sebenarnya anaknya manut, Bu. Manut. Manut kesehariannya itu dia tidak apa ya, apa istilahnya itu nggak tambeng di kelas itu. Nah, cuman saya jengkelnya itu dia jarang masuk, Bu. Masuknya cuma 2 hari dalam 1 minggu, 3 hari. Sampai saya itu nasihati dia, kamu kalau terus-terusan seperti ini, Le, nanti juga akan ketinggalan pelajaran, teman-temanmu juga. Ya kalau temanmu eh, seneng kalau misalkan kerja kelompok, kalau ditinggal seperti apa. Nah, setelah panggilan orang tua sudah, kebetulan saya sudah manggil ibunya secara pribadi, saya ngomong juga saya eh, dampingi ke wali kelas, anak saya panggil juga. Tapi itu 1 2 kali, Bu. Nah, si Oke. Dani ini pada akhirnya balik lagi tidak masuk lagi seperti Ada itu. lagi. Panggilan orang tua sudah. Nah, akhirnya Terus solusi berikutnya saya home visit, Bu. home Ke visit, rumahnya. nggih home visit. Nggih. Nah, saya mencari tahu solusinya.
dari home visit itu nanti akan terbuka apa kira-kira masalah yang sebenarnya dari Dani ini, seperti itu. Nggih 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 nggih. Nggih nggih nggih. Oke. Semangat, Pak, ya. Wes toh, pokoknya nek kita ini kalau di SD itu memang luar biasa nggih, Pak, nggih. Kalau mungkin Nggih di jenjang yang lebih tinggi itu jarang loh nggih home visit itu ya, nggih. seperti itu. Terus siapa yang dihubungi, Pak, seperti itu, Pak? Mungkin ada temennya Dani, yang tetanggaan, atau yang ketemu siapa? Kalau nggih, kalau yang paling dekat dengan Dani itu adalah, Aldo, rumahnya Aldo itu Oh, paling dekat, dia teman sebayanya dan juga teman mainnya. Si Aldo ini, eee, rajin masuknya sekolah. Jadi setiap ada apa-apa, informasi, "Dani kemana nggak masuk?" "Anu Pak, ketiduran tadi." Misalnya seperti itu. Jadi saya koreksi informasi tentang Dani itu setelah ke Aldo, teman yang paling dekat. Nah, setelah saya home visit baru tahu, tahu saya nggih, ternyata kondisinya di rumah itu kondisi. ibunya berjualan sayur, Bu, di pasar. Nggih 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 nggih. Dari informasi itu saya koreksi, saya sempat ke rumahnya, ada sekitar 2 jam itu ya. Mhm, Rumahnya saya tanya, ternyata Dani pagi-pagi sudah ditinggal ke pasar sama ibunya, sementara ada adiknya di rumah. Jadi menggantikan, posisi orang tuanya merawat adiknya, dari bangun tidur, mandi, sampai luar berangkat ke sekolah. biasa luar Nah biasa, Pak Fadul. nah si ibunya ini, Mhm, ibunya apa ya, berjualan sayur itu ke pasar hing paling enggak pulangnya sekitar jam 8, Bu. 8, mhm. Mana yang Dani ini belum belum sarapan, belum belum persiapan semuanya untuk sekolah, harus sendirian, masih ngurus adiknya, seperti itu. Bapaknya merantau, Bu. Bapaknya Ya, merantau. bapaknya merantau, seperti itu. Nggih. Kan tadi Pak Fadullah sudah home visit, sudah pendekatan secara Ya, emosional kepada Dani, kan seperti itu. Juga nggih sudah, ke Aldo nggih, Pak, nggih. nggih Setelah perjalanan panjang tadi, A, B, C, nggih. seberapa peningkatan Pak Dani ini, Pak? Nggih, setelah saya home visit di sesi yang kedua ini, setelah panggilan orang tua sudah, home visit sudah, akhirnya ada kesadaran dari Dani sendiri untuk, mulai sadar diri bahwasanya sekolah itu penting, menuntut ilmu itu penting. Jadi saya, kalau pas waktunya istirahat setelah sholat zuhur itu, saya dampingi, saya dekati secara pribadi dari Dani sendiri. Dan, eee, saya sendiri, menghimbau kepada ibunya, "Bu, kalau bisa jenengan untuk berjualan ke pasar ini dikurangilah." Dikurangilah Ya gitu. ya maksudnya tidak tidak ngatur orang tuanya, tidak. Cuman Dani waktu itu sempat unek-unek gini ke saya, "Pak, saya itu di rumah punya apa apa ya, punya bekas toko yang tidak terpakai." Mmm. Nah, si Dani itu ngomong sendiri ke saya, "Bagaimana ya Pak kalau misalnya toko itu dipakai lagi untuk berjualan supaya ibu saya tidak riwa-riwi." Oh gitu. Jadi memanfaatkan, toko yang ada di depan rumahnya. Oh, ide bagus gitu. Jadi saya nambahi solusi gini, kalau ada, dana nanti, toko itu bisa diperbaiki ibunya supaya tidak riwa-riwi berjualan ke pasar tiap hari. Jadi nunggu di Tunggu tokonya, bisa gitu. jaga adiknya, seperti itu. Jualan sayurnya juga toh di situ kan pelanggannya sudah banyak, Bu. Nah, yang terakhir akhirnya ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk memberi sumbangan sukarela kepada keluarganya Dani. Memang Oh, ekonominya luar menengah ke biasa. bawah. Luar biasa Pak Fadullah. Nggih, seperti itu, Bu. Luar biasa, Pak. Nggih Wah, ini ini, contoh ini. Luar biasa. Saya, bisa merasakan ya, Pak Fadullah ini, apa ya, merasakan apa yang murid-muridnya itu bermasalah gitu, merasakan, "Apa sih seharusnya aku harus piye sih?" Seperti itu. Itu yang saya rasakan loh, Pak, luar biasa. Ya nggih semoga-moga nggih, Pak, nggih. Moga-moga nanti, ke depannya kita bisa bertemu, saya juga amin nggih. mendengar, "Oh, Bu, sekarang Dani wes sukses, wes aktif," seperti ini. Nanti akan Nggih saya, apa ya, mendengar hal-hal yang positif, yang luar biasa. Gitu, Pak nggih Fadullah. Oke, Pak Fadullah, saya kira, apa namanya, saya kira ini cukup, ya nggih toh, nggih seperti itu. Terus, refleksi, Pak.
Nggih, refleksi dari kita ini, kita ngobrol itu panjenengan perasaannya pripun iki? Kok nggih. diceritakan Dani ini? Refleksi saya tentang Dani bahwasanya setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda dan kita tidak tahu, mungkin yang di lain sisi kita anggap anak itu bolosan, nakal, dan lain sebagainya, kita tidak tahu kesibukan apa mereka di rumah. Ternyata, ada, sisi peran yang baik untuk membantu orang tuanya, terutama di bidang ekonomi, seperti itu, Bu. Jadi, kesimpulannya refleksi saya tidak boleh menganggap, kenapa kok siswa itu jarang masuk dan sebagainya. Saya harus, mengetahui titik temunya dulu, permasalahannya seperti apa. Jadi, pasti anak itu ada faktor tertentu yang membuat dia itu tidak masuk, bukan, kita tidak boleh negative thinking, harus positive thinking pada situ. Dan alhamdulillah, eee, dari beberapa proses yang saya lalui tadi, Dani akhirnya, sadar bahwasanya, menuntut ilmu itu penting dan, disiplin seperti temannya yang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih loh Pak Fadula sudah percaya sama saya, sudah Nggih, matur nuwun. sharing nggih, muga-muga ini jadi keberkahan di bulan Ramadan, Pak. Nggih, Keberkahan di bulan Ramadan. Nanti kita bisa sambung lagi, Pak. Nanti nggih. beberapa waktu nanti coba saya kontak panjenengan, Pak, piye iki kabare Danine, gitu nggih. Nggih, Nggih, terima mugi-mugi nggih. kasih Bu, Nggih, matur terima nuwun. kasih Nggih, kembali, mari, Pak. Salam sehat assalamualaikum. selalu, nggih.